Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua dan dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raden Rehagil Sukmanegara. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil jurnal karya tulis saya mengenai dampak revolusi industri 4.0 terhadap pemanfaatan sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu tentang latar belakang. Pada saat ini tuh dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Nah, pada revolusi industri 4.0 ini sendiri banyak sekali perkembangan yang terjadi. Dan berdasarkan laporan berjudul Global Human Capital Report yang mengkaji kualitas sumber daya manusia di 130 negara, berdasarkan sejumlah indikator yang dipakai, Indonesia berada di urutan ke-65, naik 7 peringkat jika dibandingkan dengan tahun lalu. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ini adalah yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan revolusi industri 4.0 itu sendiri? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan sumber daya manusia? Dan yang terakhir, bagaimana dampak revolusi industri 4.0 terhadap pemanfaatan sumber daya manusia? Nah, kita memasuki pengertian mengenai apa itu revolusi industri 4.0. Nah, terdapat banyak kemajuan dalam revolusi industri 4.0 itu sendiri. Yang pertama dalam bidang Internet of Things. Internet of Things ini adalah di mana kemampuan internet atau teknologi untuk berpikir. Yang kedua adalah Big Data. Big Data di sini adalah pada revolusi industri 4.0, AI atau Artificial Intelligence memiliki kemampuan untuk mencakup data yang besar. Dinamakan dengan Big Data, lalu dilanjutkan dengan Cloud Computing, dan yang terakhir adalah machine learning. Machine learning adalah kemampuan mesin atau teknologi untuk berpikir dan membenarkan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, adapun beberapa fakta tentang revolusi industri 4.0. Yang pertama, investasi sebesar 140 miliar euro. Yang kedua, perusahaan akan mendigitalkan seluruh bisnisnya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, berikut adalah pengertian sumber daya manusia. Menurut MTE Haryanja, sumber daya manusia dimaknai sebagai salah satu faktor penting bagi sebuah perusahaan selain faktor modal. Faktor sumber daya manusia ini dianggap penting karena membutuhkan pengelolaan yang baik dalam rangka peningkatan mutu organisasi maupun perusahaan. Nah, apa sih fungsi dari sumber daya manusia itu sendiri? Fungsi dari sumber daya manusia yang pertama adalah sebagai tenaga kerja, lalu sebagai tenaga ahli, sebagai pemimpin, untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang terakhir sebagai tenaga usahawan. Nah, berikut adalah komponen-komponen dari sumber daya manusia. Yang pertama itu ada pengusaha, lalu ada karyawan dan pemimpin. Nah, uh, selanjutnya kita memasuki poin selanjutnya yaitu dampak revolusi industri 4.0 terhadap sumber daya manusia. Dampak revolusi industri 4.0 ini terhadap sumber daya manusia memiliki berbagai dampak, yaitu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Yang pertama yang akan saya bahas adalah mengenai dampak negatifnya. Dampak negatif yang pertama adalah lapangan pekerjaan. Dengan adanya revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, banyak sekali lapangan pekerjaan yang berkurang. Hal ini dikarenakan banyak tenaga kerja manusia yang mulai digantikan oleh robot. Yang kedua, interaksi sosial. Dengan berkurangnya sumber daya manusia, dengan berkurangnya tenaga kerja manusia yang digantikan oleh mesin, interaksi-interaksi sosial yang ada di perusahaan pun mulai berkurang. Hal ini karena suatu mesin atau suatu teknologi tidak bisa berinteraksi sosial dengan manusia. Lalu berikutnya adalah dampak positif dari revolusi industri 4.0. Yang pertama itu lapangan pekerjaan. Di satu sisi, revolusi industri 4.0 ini menghilangkan uh, banyak pekerjaan manusia. Tapi di satu sisi lain, dengan adanya revolusi industri 4.0 ini menambahkan peluang lapangan pekerjaan di uh, berbagai kalangan. Contohnya di bidang uh, informatika. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk merancang sebuah mesin atau sebuah teknologi dibutuhkan manusia di belakangnya. Oleh karena itu, di masa yang akan datang, manusia yang bekerja, yang memiliki kemampuan di bidang informasi, di bidang informatika, dan di bidang IT sangat dibutuhkan ke depannya. Yang kedua yaitu adanya pekerja bebas, karena revolusi industri 4.0 ini berbasis teknologi, berbasis internet, berbasis IT, maka banyak pekerja-pekerja yang bisa bekerja dari rumah, atau banyak juga pekerja-pekerja bebas yang tidak terikat oleh
perusahaan. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai karya tulis saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.